Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Mini Talk ini yang membahas teknologi sensor untuk kota kita tercinta yaitu Kota Surakarta. Pertama-tama, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Delia Setia Puspita Arum. Dan saya Nur Rahmawati, kami berdua mahasiswa sedang mendalami teknologi sensor dan mengerjakan tugas mata kuliah sensor dari pengampu Prof. Nuryani. Dan hari ini kami akan bahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu peran sensor dalam penanganan problem kehidupan di kota Surakarta dan sekitarnya. Benar sekali Rahma, Solo sebagai kota budaya yang dinamis ternyata menghadapi berbagai tantangan modern, seperti kemacetan, polusi, pengelolaan sampah, banjir, hingga efisiensi energi di sektor UMKM. Nah, teknologi sensor ini bisa menjadi solusi cerdas dan efisien untuk masalah-masalah ini. Sebagai pusat ekonomi dan budaya di Jawa Tengah, Surakarta menghadapi masalah perkotaan yang sangat kompleks. Data BPS 2023 menunjukkan kepadatan kendaraan di Solo mencapai ribuan kendaraan per kilometer kubik. Sementara, kualitas udara seringkali melebihi batas aman WHO. Tidak hanya itu, masalah pengelolaan sampah dan banjir musiman di daerah Pasar Kliwon serta inefisiensi energi di UMKM turut menjadi perhatian serius. Disinilah sensor berperan sebagai mata dan telinga digital untuk memantau kondisi kota secara real time dan akurat. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu kita mulai dengan transportasi. Nah, Delia, bagaimana sensor bisa membantu mengurangi kemacetan di Simpang Slamet Riyadi dan yang terkenal padat itu? Apakah kamu mempunyai solusi yang menarik? Di Milita kali ini, Di persimpangan seperti Slamet Riyadi, kita bisa pasang sensor infrared dan kamera CCTV cerdas untuk mendeteksi kepadatan kendaraan. Data ini diolah sistem untuk mengatur durasi lampu lalu lintas secara otomatis. Implementasi serupa di kota lain sudah terbukti dapat mengurangi waktu tunggu hingga 30%. wah, ide yang bagus. Ini tuh bisa mengurangi kemacetan dan bisa bikin perjalanan warga Solo lebih lancar dan hemat waktu, teman-teman. Lalu, untuk masalah polusi nih, Delia, polusi udara. Nah, sensor apa yang bisa mendeteksi gas berbahaya dan bagaimana implementasi untuk di Solo dan sekitarnya seperti Surakarta kayak gitu? Untuk itu, kita bisa pasang sensor kualitas udara di titik-titik strategis seperti di kawasan Manahan atau di depan balai kota. Data real-time bisa diakses warga melalui aplikasi, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan seperti pembatasan kendaraan bermotor saat kualitas udara sedang memburuk. Menarik banget. Nah, ini tuh sangat relevan mengingat data WHO menunjukkan seringkali kualitas udara di Solo melebihi batas aman, teman-teman. Untuk masalah sama sendiri nih, Delia, apa solusi berbasis sensor yang mungkin diterapkan di daerah Surakarta ini? Nah, untuk masalah sampah, Rahma, kita bisa menggunakan sensor ultrasonik di tempat sampah pintar yang bisa mendeteksi tingkat kepenuhan. Ketika hampir penuh, sistem otomatis akan mengirimkan notifikasi kepada petugas kebersihan. Sistem seperti ini sudah berhasil diimplementasikan di Barcelona dan bisa mengurangi biaya operasional sampah hingga 20%. Impresif sekali, teman-teman. Bisa dibayangkan bagaimana kota jadi lebih bersih dan efisien. Sekarang, yang paling krusial nih, Delia, pembahasan tentang penanganan banjir di kota Solo ini. Akhir-akhir kan sering hujan nih. Nah, bagaimana sensor bisa membantu warga di sekitar awan banjir seperti Pasar Kliwon dan sekitarnya begitu? Untuk di daerah rawan banjir seperti Pasar Kliwon dan Pucang Sawit, pemerintah bisa memasang water level sensor dan rain sensor. Sistem akan memberikan peringatan dini melalui SMS atau aplikasi ketika ketinggian air mencapai level berbahaya. Prototipe sistem ini sudah teruji dengan sensor ultrasonik HC-SR04 dan Arduino dengan 3 level peringatan mulai dari waspada hingga awas. Hal ini bisa menyelamatkan nyawa dan harta benda warga Solo. Nah, yang tak kalah penting adalah dukungan untuk UMKM Rahma. Bagaimana sensor bisa membantu perekonomian warga Solo? Nah, untuk masalah perekonomian sendiri ya di Kota Surakarta. Pemerintahan bisa memanfaatkan smart meter dengan sensor energi yang bisa membantu UMKM memantau konsumsi listrik. Data dari sensor membantu identifikasi pemborosan energi, sehingga bisa menghemat biaya operasional hingga 15%. Misalnya, untuk UMKM batik di daerah
Batik Kauman yang banyak menggunakan listrik untuk proses pewarnaan dan pengeringan. Selain itu, sensor suhu dan kelembapan di industri batik dan kerajinan khas Solo bisa membantu menjaga kualitas produk, sekaligus mengoptimalkan proses produksi. Hal ini sangat mendukung ekonomi lokal yang menjadi tulang punggung Surakarta. Nah, dari pembahasan tadi, berdasarkan data BPS Surakarta dan panduan WHO, jelas bahwa sensor memiliki peran multidimensional. Dari peran lingkungan, hingga penguatan ekonomi lokal UMKM sekitar. Implementasi teknologi sensor ini selaras dengan visi Smart City Solo yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Dengan sistem yang terintegrasi, kita bisa menciptakan kota yang lebih cerdas, aman, dan nyaman untuk warga kota Solo tercinta. Nah, sebagai warga Solo yang baik, mari kita bersama mendukung pengembangan teknologi sensor untuk Surakarta yang lebih baik ke depan. Setiap kemajuan kecil akan membawa dampak besar bagi kehidupan kita bersama. Terima kasih banyak telah menyimak berita kami. Dan sampai jumpa, salam untuk Surakarta yang lebih cerdas. Bye-bye.